Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat bukan? Ibu harap kalian masih tetap semangat ya, walaupun belajar dari rumah. Nah, sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang tema 4, sehat itu penting, subtema 3, cara memelihara kesehatan organ peredaran darah pada pembelajaran 1. Nah, sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional, yaitu Indonesia Raya. Nah, kita mulai dalam hitungan 3 ya anak-anak. 1, 2, 3. Nah, bagus sekali. Sekarang kita lanjutkan dengan melakukan pengabsenan melalui link Google Form yang sudah Ibu kirim melalui grup WA ya. Nah, sebelum pembelajaran kita lanjut, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah yang pertama, dengan kegiatan mengamati pembacaan pantun, anak-anak dapat menjelaskan isi dan amanat pantun. Yang kedua, dengan kegiatan mencari tahu tentang berbagai penyakit yang mempengaruhi organ peredaran darah manusia, anak-anak dapat menjelaskan cara pencegahannya. Nah, sekarang Ibu akan membacakan sebuah pantun untuk kalian ya. Disimak dengan baik ya anak-anak. Hari Minggu pergi ke dokter gigi bersama Olga. Bangunlah pagi setiap hari, jangan lupa berolahraga. Ciri pantun adalah yang pertama, satu bait pantun terdiri atas 4 baris. Yang kedua, baris 1 dan baris kedua disebut dengan sampiran. Baris ketiga dan baris keempat disebut dengan isi. Yang ketiga, satu baris pantun terdiri dari 4 sampai 12 suku kata. Yang keempat, pantun bersajak AB-AB. Nah, isi atau amanat yang terkandung dalam pembacaan pantun yang Ibu bacakan tadi adalah anak-anak harus bisa bangun pagi-pagi dan jangan lupa untuk selalu berolahraga. Nah, anak-anak harus rajin berolahraga supaya terhindar dari berbagai macam penyakit. Nah, kali ini kita akan belajar tentang penyakit yang dapat mempengaruhi organ peredaran darah manusia serta cara pencegahannya. Sekarang kalian bisa simak ya video yang akan Ibu putarkan. Kalian tonton dengan seksama ya anak-anak. Pada materi kali ini, kita akan membahas gangguan yang dapat terjadi pada organ peredaran darah. Terjadinya gangguan pada organ peredaran darah tentu disebabkan oleh banyak faktor atau penyebab. Nah, kita akan membahas tentang faktor penyebab dan cara mengatasi gangguannya. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu faktor penyebab gangguan. Adapun faktor yang pertama yaitu faktor keturunan. Beberapa gangguan dapat terjadi karena faktor keturunan. Misalnya, salah satu orang tua menderita penyakit hemofilia atau penyakit darah yang sulit membeku, maka kemungkinan salah satu anaknya akan mengalami penyakit tersebut. Karena hemofilia merupakan penyakit keturunan. Atau dapat disimpulkan bahwa faktor keturunan itu adalah penyakit yang didapatkan dari orang tuanya. Faktor yang kedua yaitu faktor bawaan. Faktor bawaan merupakan penyakit yang dibawa dari sejak lahir maupun masih di dalam kandungan. Contohnya itu yaitu penyakit jantung bawaan. Penyakit jantung bawaan
diderita sejak seseorang masih dalam kandungan. Penyakit ini biasanya berupa kelainan pada katup jantung, yang mengakibatkan darah yang mengandung karbon dioksida bercampur dengan darah yang mengandung oksigen. Faktor yang ketiga yaitu produksi sel darah putih berlebih. Produksi sel darah putih berlebih akan mengakibatkan keseimbangan komposisi darah terganggu sehingga dapat menyebabkan gangguan pada peredaran darah. Faktor yang keempat yaitu kekurangan gizi atau zat besi. Kekurangan zat besi akan menimbulkan penyakit kekurangan darah. Dan faktor yang terakhir yaitu kelelahan dan kurang tidur. Nah, istirahat yang tidak cukup akan memicu terjadinya gangguan peredaran darah pada manusia. Nah, itulah beberapa faktor yang dapat memicu terjadinya gangguan pada peredaran darah manusia. Materi selanjutnya yaitu gangguan organ peredaran darah manusia. Nah, adapun beberapa gangguan atau penyakit pada peredaran darah manusia. Yang pertama itu ada anemia. Anemia atau kurang darah adalah penyakit yang kekurangan sel darah merah. Gejala dari anemia yaitu tubuh merasa lemah dan cepat lelah. Kadang, anggota tubuh mengalami kesemutan dan jantung berdebar-debar. Penyakit ini dapat disebabkan karena kekurangan zat besi. Kemudian gangguan yang kedua ada leukemia. Leukemia atau kanker darah terjadi karena produksi sel darah putih yang terlalu banyak, yang mengakibatkan keseimbangan komposisi darah terganggu. Adapun gejala dari leukemia ini, yang pertama yaitu rasa lelah, lemah dan kurang nafsu makan. Lama-kelamaan timbul nyeri di tulang serta terjadinya pendarahan di beberapa tubuh. Contohnya pada hidung. Gangguan yang berikutnya ada jantung koroner. Jantung koroner disebabkan oleh penyumbatan arteri jantung yang menyebabkan aliran darah ke jantung berkurang. Jantung koroner dapat disebabkan oleh kebiasaan mengkonsumsi makanan yang berkolesterol tinggi dan tekanan darah tinggi. Penyakit yang selanjutnya yaitu ada stroke. Stroke adalah penyakit yang disebabkan oleh pembuluh darah otak pecah atau tersumbat. Akibatnya, pasokan darah ke otak terhambat, sehingga otak tidak mendapat asupan oksigen dan nutrisi. Stroke dapat disebabkan oleh pola makan yang tidak sehat, misalnya sering mengkonsumsi makanan yang berlemak dan mengandung garam yang tinggi. Penyakit berikutnya yaitu hipertensi. Hipertensi merupakan tekanan darah tinggi. Penyakit ini ditunjukkan dengan tingginya tekanan darah jika diukur dengan alat pengukur tekanan darah atau tensimeter. Penyakit ini dapat mengakibatkan timbulnya penyakit lain. Contohnya yaitu pecahnya pembuluh darah otak atau penyakit jantung. Adapun gejala yang timbul dari hipertensi ini, yang pertama yaitu sesak napas saat melakukan pekerjaan berat, kemudian terasa nyeri di kepala dan jantung berdebar-debar. Nah, itulah beberapa gangguan yang dapat terjadi pada organ peredaran darah. Materi yang terakhir yaitu cara mengatasi dan menjaga kesehatan organ peredaran darah manusia. Berikut ini merupakan beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk mengatasi dan menjaga kesehatan organ peredaran darah. Adapun cara yang pertama yang dapat kita lakukan yaitu beristirahat dengan cukup. Dengan beristirahat yang cukup dapat membantu kita untuk terhindar dari gangguan peredaran darah. Karena jika kurang beristirahat atau beristirahat dengan tidak cukup, dapat memicu terjadinya stroke, hipertensi, dan detak jantung yang tidak normal. Cara yang kedua yang dapat kita lakukan yaitu dengan menjaga pola makan yang sehat. Dengan mengkonsumsi makanan yang mengandung zat besi atau Fe, yang bisa kita dapatkan melalui makanan yang berasal dari kacang-kacangan, daging merah, sayur bayam, hati, dan lain sebagainya. Zat besi sangat penting bagi tubuh, karena zat besi berguna untuk membentuk sel darah merah. Cara yang berikutnya yang dapat kita lakukan yaitu dengan berolahraga secara teratur. Kita harus rajin
berolahraga, agar lemak yang menumpuk di tubuh bisa terbakar akibat aktivitas fisik. Semakin sering berolahraga, maka semakin sedikit gumpalan lemak di pembuluh darah, sehingga aliran darah menjadi lancar. Nah, itulah beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk mengatasi dan menjaga kesehatan organ peredaran darah manusia. Bagaimana anak-anak setelah kalian melihat video yang sudah Ibu putarkan tadi? Jadi kalian tahu ya, apa saja penyakit-penyakit yang dapat mempengaruhi organ peredaran darah pada manusia serta pencegahannya. Jadi di sini kalian harus ingat ya anak-anak, kalian harus rajin berolahraga. Baik itu dengan cara bersepeda, olahraga ringan, lari-lari kecil ya. Nah, selain itu, kalian juga harus makan makanan yang bergizi, makan makanan yang sehat agar bisa terhindar dari berbagai macam penyakit. Oke anak-anak, tugas kalian untuk hari ini adalah membuat sebuah pantun yang bertemakan tentang kesehatan, dan jangan lupa pantun tersebut harus memperhatikan ciri-ciri pantun. Setelah kalian membuat pantun tersebut, kalian bisa bacakan pantun kalian itu di hadapan orang tua. Dan jangan lupa nanti pantun tersebut kalian kirim melalui grup WA ya anak-anak. Tugas kalian yang kedua adalah kalian bisa mengerjakan LKPD yang akan Ibu kirimkan melalui grup WA ya. Nanti anak-anak bisa menjawabnya. Kemudian jawaban tersebut kalian kirim ke grup WA juga ya anak-anak. Cukup sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan tadi bisa kalian tangkap dengan baik ya anak-anak. Nah, jangan lupa pesan Ibu, selalulah jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Jika bepergian harus menggunakan masker dan rajin mencuci tangan ya, agar kalian tetap sehat. Nah, cukup sekian anak-anak. Terima kasih. Dadah.